Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Hafidz Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-mutawaffa sanah 676 min al-hijratin nabawiyah. Masih dalam hadis yang keempat. 6. Kata beliau, al-hadithur rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'id fa walladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab faya'malu bi 'amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab faya'malu bi 'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Sebagian dari hadis sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. 6. Terakhir sampai ini. Jadi dalam hadis ini sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW, atau makna hadis ini sebagaimana yang sudah diterangkan secara umum sebelumnya, bahwa dalam hadis ini ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang di antara bentuk tafasil, di antara bentuk perincian atau rincian penciptaan makhluk, ya, bahwa manusia yang diciptakan dari awalnya dari apa? Dari sperma, ya, diciptakan awalnya dari sperma. Nah, karena itulah kemudian disebutkan fase-fasenya, 40 hari dalam keadaan sperma, kemudian 40 hari kemudian berubah menjadi setelah hari ke-41 berubah menjadi darah, dan itu berlangsung selama 40 hari juga. Kemudian setelah itu hari ke-81 ya berubah menjadi mudghah, segumpal daging, dan itu terus berlangsung sampai hari ke-120. Kemudian ditiupkanlah roh padanya. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan mengutip ijma', kesepakatan di kalangan para ulama, bahwasanya roh itu ditiupkan pada hari ke-120 atau 121. Setelah genap 120 hari barulah roh itu ditiupkan, dan Imam Nawawi rahimahullah mengutip ittifaq dalam masalah ini. Kemudian satu hal yang juga penting untuk diperhatikan, bahwasanya hadis ini dan hadis-hadis yang ada hadis ini dan juga dalil-dalil yang lain baik dari Quran dan hadis yang semuanya menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari sperma. Khuliqa mimma indafiq, bahwa manusia diciptakan dari air yang terpencar, ya. Dan juga dalam banyak ayat Al-Quran diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, ya, dari air sperma ini, dari air, ya.
Kemudian ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan bahwa manusia menciptakan Allah Ta'ala menciptakan manusia dari tanah. Seperti dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas in kuntum fi ayatnya dalam surah Al-Hajj, "Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab." Ya, wahai sekalian manusia, kalau kalian masih ragu-ragu akan adanya kebangkitan, maka ketahuilah kami menciptakan kalian dari tanah. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum," yakni min turab, bahwa Adam diciptakan dari tanah, dari apa yang telah disampaikan kepada kalian, yakni tanah. Maka muncul pertanyaan, sebenarnya manusia ini diciptakan dari tanah atau dari air, dari sperma? Jelas sampai sini ya? Ini tidak ada perbedaan antara dalil-dalil. Kata para ulama bahwa manusia yang diciptakan ketika dikatakan manusia diciptakan dari tanah, yakni aslul insan, asalnya manusia, nenek moyangnya manusia. Makhluk pertama manusia yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Adapun anak keturunannya tidak diciptakan dari tanah. Ya, anak keturunannya tidak diciptakan dari tanah. Jadi yang diciptakan dari tanah hanyalah Nabi Adam alaihissalam. Hanyalah Nabi Adam alaihissalam. Dan karena beliau adalah nenek moyangnya manusia, maka Allah Ta'ala juga mengitlakkan hal itu, dikatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Wa illa, ya hanya Nabi Adam saja yang diciptakan dari tanah. Adapun anak keturunan beliau setelahnya sampai hari kiamat semuanya diciptakan dari sperma. Jelas ya, semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala dari sperma sebagaimana yang tersebut dalam hadis ini. Jelas ya, jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan dalam dalil-dalil yang kita sampaikan tadi. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa manusia tinggal dalam perut ibunya sebelum ditiupkan roh selama 120 hari. Ya, dan ini salah satu riwayat yang tersebut dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa lahiriah riwayat ini menunjukkan bahwa malaikat diutus untuk meniupkan roh setelah janin berusia 120 hari. Nah, kemudian dalam riwayat-riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim juga, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jumlah per fase itu bukan 40 tapi 40 lebih. Ada yang menyebutkan 42, ada yang menyebutkan 43, ada yang menyebutkan 45. Nah, di sini mungkin ada baiknya untuk memahami hadis-hadis ini, kita akan membacakan beberapa jalan ya yang disebutkan oleh Ibnu Al-Atthar rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap Arba'in. Kata beliau dalam riwayat Imam Muslim yang lain, disebutkan yadkhulul malaku 'ala nutfati ba'da ma tastaqirru fir rahimi bi arba'ina aw khamsatin wa arba'ina lailatan fa yaqulu ya rabbi asyaqiyyun aw sa'id. Ya, perhatikan dalam riwayat Imam Muslim yang lain bahwa malaikat itu masuk ke dalam nutfah setelah berumur berapa? 40 hari atau 45 hari. Ini yang syak, yang ragu-ragu adalah perawinya. Jadi dikatakan di sini bahwa malaikat masuk ke masuk ke rahim setelah rahim masuk ke nutfah, mendatangi nutfah ini setelah dia berumur 40 hari atau 45 hari. Ya, ada ragu-ragu perawinya. Kemudian malaikat berkata, "Ya Rabbi, asyaqiyyun aw sa'id." Wahai Tuhanku, ini roh ini termasuk orang yang celaka atau sengsara. Yang dimaksud dengan celaka dan sengsara di sini adalah ya penghuni surga atau neraka sebagaimana akan diterangkan nanti. Baik. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, "Idza marra bin nutfati sintani wa arba'una lailah ba'athahu Allahu ilaiha malakan fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha." Perhatikan dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in ini, malaikat diutus hari keberapa? Hari ke-120. Setelah genap 120 hari barulah diutus malaikat. Nah, dalam riwayat Muslim yang disebutkan tadi yang pertama, malaikat mendatangi rahim ketika nutfah baru berusia 40 hari. Berarti datang malaikat kapan? Ke 40 hari pertama. Jelas sampai sini? Maka di sini ada sedikit kontradiksi. Jelas ya?
Kemudian dalam riwayat Hudzaifah ibn Asid Al-Ghifari radhiyallahu an, ya, atau dalam riwayat Muslim yang lain saya sudah bacakan tadi, idza marra bin nutfati sintani wa arba'una laila. Kalau nutfah sudah berusia 42 tahun. Kalau sperma sudah berusia 42 malam. Iya, Allah Ta'ala akan mengutus kepadanya malaikat, fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha. Kemudian dipersiapkan semua penciptaannya. Yani belum terbentuk semua pendengarnya, penglihatannya, tapi baru dipersiapkan. Kemudian dalam riwayat Hudzaifah ibn Asid, ya, Al-Ghifari dikatakan inna nutfata taqa'u fir rahimi arba'ina lailatan tsumma yatasawwaru 'alaiha al-malak. Bahwa sperma itu tinggal dalam rahim 40 malam. Kemudian datanglah malaikat kepadanya. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain, anna malakan muwakkalan birrahimi idza arada Allahu an yakhluqa syai'an bi idznillah li bid'in wa arba'ina lailatan. Bahwa malaikat yang ditugaskan kepada rahim, kalau Allah Ta'ala ingin menciptakan sesuatu, ya, maka malaikat akan datang kepadanya pada usia ketika spermanya berusia 43 hari atau lebih. 6. Dalam riwayat Anas bin Malik, innallaha qad wakkala birrahimi malakan fayaqulu ay rabbi nutfatun ay rabbi alaqatun ay rabbi mudghatun. Ya. 6. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada malaikat untuk menjaga untuk rahim ini. Ya. Setiap kali berubah, ya, posisi keadaan janinnya, maka akan disebutkan oleh malaikat. Kata malaikat, wahai Tuhanku, sekarang masih berupa nutfah. Wahai Tuhanku, sekarang sudah menjadi alaqah. Wahai Tuhanku, sekarang menjadi mudghah. Baik, ini perbedaan riwayat. Ini perbedaan apa? Perbedaan riwayat. 6. Kemudian dalam hadis Ibnu Mas'ud yang lain disebutkan, dari jalur lain hadis ini dikatakan, innan nutfata idza istaqarrat fir rahimi akhadhahal malaku bi kaffihi. Bahwa sperma kapan dia sudah istaqarrat, sudah menetap dalam rahim, maka akan dipegang oleh malaikat. Yani malaikat tadi. 6. Faqala ay rabbi mukhallaqatun aw ghairu mukhallaqah. Wahai Tuhanku, ini sperma mau ditakdirkan terbentuk, ya, mau dilahirkan terbentuk atau tidak terbentuk. 6. Mukhallaqatin aw ghairu mukhallaqah. Ya. Fa in qala ghairu mukhallaqah, kalau Allah berfirman ini janin ini atau ini sperma ini ghairu mukhallaqah, ya, yakni ditakdirkan tidak tercipta, maka qadhafaha fir rahimi daman lam takun nasama, maka malaikat akan melepaskan melepaskan sperma tersebut tadi yang sudah menjadi darah, dilepaskan. Jadi keluarlah dalam bentuk keluarlah dia keguguran, yakni tidak jadi anak, tidak jadi janin. Wa in qala mukhallaqah, tapi kalau Allah berfirman ini mukhallaqah, sudah ini ditakdirkan tercipta, ya, barulah malaikat bertanya berikutnya, qala al malak ay rabbi adzakarun aw unsa. Wahai Tuhanku, ini nanti jadinya laki-laki atau perempuan? Asyaqiyun am sa'id, celaka atau bahagia? Wa marrizqu wa mal ajal, ya, bagaimana dengan rezekinya, bagaimana dengan ajalnya, kapan dia meninggal? Wa bi ayyi ardin tamut, di negeri mana dia akan mati nanti? Lihat ya, ini pertanyaan-pertanyaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dituliskan oleh malaikat itu bukan hanya 4 ini sebagaimana yang kita sudah sebutkan kemarin. Ya. Jadi dalam riwayat ini diterangkan ada beberapa hal lain yang ditulis oleh malaikat. Yaitu masalah jenis kelamin. Masalah jenis kelamin, kemudian di mana dia meninggal, di bagian bumi mana dia meninggal. Ini juga dituliskan di alam rahim. 6. Fa yuqalu lahu, maka setelah malaikat menanyakan semua itu, Allah berfirman kepadanya, idhhab ila ummil kitab. Kamu pergilah ke Lauhul Mahfuz, ya, fa innaka tajidu fiha kulla dzalik. Kamu akan menemukan semua pertanyaanmu di situ. Maka fayadhhabu fayajiduha fi ummil kitab fayansakhaha atau fayansakhuha. Maka dia pun pergi melihat ke ummil kitab dan dia pun menyalin isinya. Kemudian dia tuliskan di rahim tersebut. 6. Jelas ya, ini dalam riwayat yang lain dari hadis ini. 6. Maka riwayat-riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang ditulis oleh malaikat itu ada beberapa hal selain dari 4 perkara yang ditulis atau yang tersebut dalam riwayat ini, dalam kitab Arba'in ini. Kemudian di sini ada sedikit iskal, ya, disebutkan oleh Ibnu Atthar rahimahullahu taala. Sebenarnya malaikat ini datang menulis takdir itu setelah 40 hari pertama atau setelah 40 hari ketiga. Jelas ya? Karena dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi di Arba'in ini, setelah 40 hari keberapa? 40 hari ketiga.
Sementara dalam riwayat-riwayat Muslim yang lain disebutkan setelah 40 hari pertama. Jelas sampai sini? Maka di sini ada sedikit zahirnya bertentangan. Ibnu Attar rahimahullahu taala ya menyatakan bahwasanya ya ini hadis-hadis tidak bertentangan, dikompromikan. Ya, dengan mengatakan bahwasanya malaikat datang ke rahim 2 kali. Malaikat menuliskan takdir di rahim 2 kali. Ya. Ditulis pertama kali setelah 40 hari pertama. Jadi setelah 40 hari pertama datang malaikat kemudian menuliskan apa yang tersebut di sini, takdir-takdirnya makhluk. Takdir-takdirnya makhluk. Kemudian setelah itu setelah 120 hari malaikat datang lagi. Malaikat apa? Datang lagi kemudian menulis lagi. Ya. Maksudnya afwan, bukan datang lagi. Karena malaikat ini standby ya. Mengawasi apa? Mengawasi perubahan ini. Makanya tadi dikatakan wahai Tuhanku sekarang sudah jadi alaqah. Wahai Tuhanku sekarang mudghah. Ya. Jadi penulisan takdir itu 40 hari pertama, setelah itu 40 hari ketiga. Ya. Jelas sampai sini setelah 40 hari ketiga, bukan datang lagi ya. Yani dia berada di situ melihat perubahan nutfah tersebut menjadi alaqah kemudian menjadi mudghah. Tapi penulisan takdir di dalam janin itu 2 kali. Penulisan takdir di dalam janin dua kali. Yang pertama pada 40 hari pertama, setelah 40 hari pertama, dan yang kedua dituliskan lagi setelah 40 hari ketiga. Ya, ini pendapat wajhul jama' yang disebutkan oleh Ibnu Attar rahimahullahu taala, dan kemungkinan besar beliau mengambilnya dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, karena syarahnya Ibnu Attar itu kebanyakan dari ucapannya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, walaupun kadang beliau tidak nisbatkan. 6. Dan pendapat ini juga yang menjadi pilihan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ini juga merupakan pendapat Ibnul Qayyim rahimahullah dalam beberapa kitab beliau, di mana beliau menguatkan bahwasanya penulisan takdir di alam rahim itu terjadi sebanyak dua kali. Di 40 hari pertama dan 40 hari ketiga. Tujuannya untuk mentakkid, menegaskan ya takdir tersebut, dan untuk menerangkan bahwa ini takdir pasti terjadi, tidak mungkin tidak. 2 kali ditulis. Itu. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari takdir ini. Sampai 2 kali ditulis, ditekankan, kan begitu. Menunjukkan ini takdir suatu perkara yang jelas, yang pasti. Taib. Summa qala rahimahullahu ta'ala, atau qala sallallahu alaihi wasallam, summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian dia diperintah untuk menuliskan 4 perkara. 6. Dan ini sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa yang benarnya dituliskan dulu 4 perkara baru ditiupkan apa? Ruh, berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari dengan kata summa, kemudian menunjukkan urutan. Jadi yang benarnya dituliskan dulu takdir baru ditiupkan ruh, yakni pada hari 102 hari setelah 40 hari ketiga. Kata beliau, bikat birizqihi. Dia disuruh untuk menuliskan apa? Menuliskan 4 perkara di sini. 6. Walaupun sudah kita sebutkan dalam riwayat-riwayat lain tadi ada tambahan. Taib. Disuruh menuliskan. Yani di sini sudah 40 hari ketiga, berarti sudah penulisan yang kedua. Bikat birizqihi, disuruh tuliskan rezekinya. Rezekinya dengan tafasilnya. Ya. Jadi penulisan rezeki di dalam rahim ini bukan secara global, misalnya total rezeki yang seumur hidup demikian. Ya. Jelas sampai sini? Ini pencatatan takdir yang sifatnya juga rinci. Dituliskan rezeki-rezekinya. 6. Kemudian wa ajalihi, umurnya. Wa amalihi, amalannya. Wa syaqiyyun aw sa'id, dan yakni wa huwa syaqiyyun aw sa'id, apakah dia celaka ataukah sengsara. Afwan, celaka ataukah sa'id, bahagia. Yang dimaksud di sini adalah apakah dia menjadi penghuni neraka atau penghuni surga. Iya. Maka semua orang sudah ditetapkan posisinya. Bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, bahkan sebelum Allah taala menciptakan manusia, Allah sudah tahu tempat-tempat mereka semuanya di mana berakhir, di surga atau di neraka. Ya. 6. Di surga atau di neraka. Jelas ya? Maka keadaan manusia pada hari kiamat cuma 2. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ya, apakah dia berada dalam jannah, dalam surga, ya, ataukah dia berada dalam neraka. Taib. Di sini ini merupakan dalil, salah satu dalil yang menunjukkan ada takdir al-umuri. Para ulama menjelaskan bahwa pentakdiran
makhluk itu ada 4 fase atau ada 4 bentuk. Ada 4 jenis. Yang pertama ada namanya takdir al-yaumi, takdir harian. Tiap hari ditakdirkan makhluk itu. Apa yang akan dilakukan hari ini? Tiap hari ada apa namanya? Penetapan takdir. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Tiap hari Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Ya. Tiap hari Allah Ta'ala menetapkan takdir. Ya, berfirman dengan takdir. 6. Menetapkan perintah dan seterusnya. Jadi ada namanya takdir al-yaumi. Tiap hari Allah Ta'ala memberikan takdir. Tiap hari. Apa yang akan dilakukan si fulan hari ini, si fulan hari ini, terus. Kemudian yang kedua ada takdir as-sanawi, takdir sekali setahun. Takdir sekali setahun ini terjadinya di Lailatul Qadar. Terjadinya di Lailatul Qadar. Ya, yang tersebut dalam firman Allah Ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakim, dalam surah Ad-Dukhan, di awal-awal surah Ad-Dukhan. Pada Lailatul Qadar inilah yufraqu kullu amrin hakim, diperinci, diperjelas didetailkan semua urusan, semua perkara yang sangat bijaksana, yang penuh hikmah. Nah, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Semua urusan, yakni takdir. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di Lailatul Qadar inilah ditakdirkan siapa yang meninggal tahun ini, siapa yang meninggal tahun ini, siapa yang lahir tahun ini, bahkan siapa yang berhaji tahun ini. Siapa yang berhaji tahun ini. Karena itulah dianjurkan untuk berdoa dengan niat-niat yang baik, ya, berdoa dengan doa-doa yang saleh, ya, doa-doa yang baik di Lailatul Qadar, karena itu bisa menjadi penentu, ya, nasib dia setahun ke depan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada takdir al-umuri, takdir sekali seumur hidup. Takdir sekali seumur hidup. Inilah yang tertulis, yang dituliskan oleh malaikat di buku catatannya di alam rahim ini. Di mana ini dituliskan oleh malaikat yang ditugaskan pada rahim. Inilah yang tersebut dalam hadis ini namanya takdir al-umuri, takdir sekali seumur hidup. Nah, kemudian yang keempat, yang paling luas, namanya takdir syumuli. Takdir asy-syumuli, syumul, bersifat semuanya, melingkup semuanya. Itulah takdir yang terdapat di Lauhul Mahfuz. Inilah takdir yang terdapat di Lauhul Mahfuz. Makanya dan Lauhul Mahfuz dikatakan ummul kitab, induknya Alkitab. Kenapa? Karena dia merupakan induk dari semua kitab-kitab penulisan takdir. Takdir tahunan, takdir sekali seumur hidup, takdir tahunan, takdir harian, itu semuanya terdapat di Lauhul Mahfuz. Terdapat di Lauhul Mahfuz. Makanya kalau kita lihat dalam riwayat tadi bahwa malaikat menuliskan takdir, ya, di alam rahim pada takdir sekali seumur hidup, itu dari mana referensinya? Dari Lauhul Mahfuz. Jelas sampai sini? Referensinya dari Lauhul Mahfuz. Disuruh datang ke sana, lihat, kemudian nulis. Ya. Maka ketika terjadi perubahan takdir, berubah umurnya, berubah ajalnya, berubah rezekinya, maka yang berubah itu adalah catatan yang ada di tangan malaikat. Yani dia merubahnya, betul-betul merubah, tapi perubahan tersebut sudah tertulis juga di Lauhul Mahfuz. Maka hakikatnya tidak ada yang berubah. Hakikatnya takdir tidak ada yang berubah. Namun, ya, tentunya hal tersebut tidak boleh kemudian dijadikan alasan untuk tidak beramal, tidak berdoa dan seterusnya. Dan itulah hikmahnya Allah Ta'ala menyembunyikan namanya takdir. Tatkala takdir merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tatkala takdir merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak ada seorang pun yang bisa berargumen, berdalil dengan takdir untuk apapun. Tidak untuk melakukan keburukan, tidak untuk kemudian bermalas-malasan, ya, tidak untuk kemudian meninggalkan ibadah dan seterusnya. Kenapa? Karena takdir disembunyikan. Dan tidak juga mengatakan kalau begitu tidak perlu berdoa, toh takdir tidak ada yang berubah. Ya. Ada beberapa dalil-dalil yang menyebutkan takdir berubah, namun para ulama mentaujih, memadukan dengan mengatakan bahwasanya yang berubah itu adalah catatan takdir yang ada di tangannya malaikat, bukan di Lauhul Mahfuz yang berubah. Walaupun di sini ada khilaf. Jelas ya? Apakah terjadi perubahan atau tidak? Nah, ala kulli hal, secara umum taujih yang disampaikan oleh ulama apa yang kita sebutkan tadi, bahwa semua dalil-dalil yang menunjukkan adanya perubahan takdir itu mengarah ke catatan takdir di tangan malaikat. Apakah yang sifatnya sekali seumur hidup, tahunan atau harian. Sementara yang di Lauhul Mahfuz tidak berubah.
Ya, maka tidak boleh itu dijadikan dalil untuk kemudian tidak berdoa, tidak berusaha. Untuk apa beramal? Untuk apa ini dan itu? Nah, jawabannya, kamu tetap harus beramal karena kamu nggak tahu takdirmu. Seandainya kamu tahu takdir, iya, itu alasan bisa dibenarkan. Sudah. Karena itulah ketika Nabi SAW menyampaikan tentang takdir ini, ya, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, ya, fali ayyil amal. Kalau begitu apa manfaatnya amalan? Ya, atau kata para sahabat, ya Rasulullah, ya, apa namanya, kehidupan kita di dunia ini, ya, kehidupan kita di dunia ini, hal huwa unufun, ya, au amrun qad furigha lahu. Apakah amalan yang kita dilakukan ini unuf itu dari kata anifan, yakni baru. Apakah nanti kita amalkan baru Allah tahu, baru Allah tulis di Lauhul Mahfuz, ataukah amalan kita di dunia ini sudah selesai ditulis di Lauhul Mahfuz, tinggal kita jalani? Kata Nabi SAW, bal amrun qad furigha lahu. Ya. Bal amrun qad furigha lahu. Nah, kata beliau takdir ini, ya, sudah selesai. Ya, apa yang kita lakukan di dunia ini tinggal kita menjalani saja. Tinggal kita menjalani saja. Maka para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, kalau begitu untuk apa beramal ya Rasulullah? Apa manfaatnya beramal? Kalau memang kita tinggal mengamalkan apa yang sudah ditakdirkan. Kata beliau alaihi salatu wasallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Ya, beramal sajalah kalian. Setiap orang akan dimudahkan kepada takdirnya. Maksudnya itu pertanyaan tidak ada gunanya. Ya, untuk apa kalian menanyakan pertanyaan seperti itu? Dan juga apa? Nabi SAW kemudian menuntunkan mereka kepada hal yang lebih baik. Yani masalah takdir itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengetahui takdirnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Maka kenapa kamu mengurusi ilmu yang hanya Allah taala yang tahu, dan kamu mau meninggalkan ilmu yang jelas-jelas ini berupa syariat? Iya kan? Karena itulah Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Syarah Ushul I'tiqad dalam Aqidah Tahawiyah, ya, beliau menyebutkan bahwa ilmu itu ada dua. Ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang wajib dituntut dan ada ilmu yang haram dituntut. Ada ilmu yang wajib dituntut dan ada ilmu yang haram dituntut. Adapun ilmu yang wajib dituntut, ya jelas, ya, ilmu-ilmu syariat ini, ilmu-ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, ilmu-ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tentang akidah, iman, dan seterusnya. Sementara ilmu-ilmu yang haram dituntut itu ada dua. Yang pertama, ilmu tentang kaifiat sifatnya Allah, ya, mencari tahu bagaimana sih sifatnya Allah. Dan yang kedua adalah ilmu tentang takdir, ilmu tentang qadar, yakni mencoba untuk mencari tahu takdir, mencoba untuk kemudian i'tirad terhadap takdir, itu tidak ada gunanya. Kenapa? Itu Allah tutup rapat-rapat. Tidak mungkin ada seorang pun yang tahu. Ya, tidak mungkin ada seorang pun yang tahu takdirnya. Jelas ya? Maka hadis ini, ya, menunjukkan kepada kita, ya, akan perintah Nabi SAW, i'malu. Yani tidak usah pikirkan itu. Ya. Untuk apa kamu memikirkan ilmu yang sudah ditutup? Ya, kemudian kalian melalaikan ilmu yang sudah jelas ini berupa syariat. Nah, maka Nabi SAW menuntunkan i'malu, beramal sajalah kalian, karena setiap orang akan dipermudah kepada takdirnya. Kemudian beliau membaca ayat, beliau SAW membaca ayat apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jelas ya? Nah, maka masalah takdir ini, ya, adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah hadis ini salah satu dalil yang tegas menunjukkan wajibnya beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, dan penetapan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan secara umum untuk selamat dari semua penyimpangan dalam masalah takdir, ya, hendaknya seorang muslim memperhatikan dua perkara. Yang dua perkara ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dia meyakini dua ayat ini, menerapkannya, maka insya Allah selamat dalam masalah takdir. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu
wa hum yus'alun. Allah Ta'ala itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi justru mereka lah yang ditanya. Ya, Allah Ta'ala itu tidak boleh ditanya ya tentang apa yang dia lakukan, namun justru manusialah yang ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. 6. Bahwa Allah Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, justru manusialah yang ditanya. 6. Maka hadis ini atau ayat ini mengajarkan kepada kita untuk diam dalam masalah takdir. Takdir itu adalah perbuatan Allah, ya kan? Takdir itu apa? Merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah berfirman, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, berarti apa? Tidak usah nanya-nanya masalah takdir. Tidak usah nanya-nanya masalah takdir. Dalam sebagian hadis yang sahih disebutkan, kata Rasulullah SAW, idza dzukiral qadar famsuku. Ya, ini hadis diperselisihkan keabsahannya, sebagian ulama mensahihkan. Ya. Kalau disebutkan tentang takdir, maka diamlah kalian, tahanlah diri kalian. Kenapa? Ini adalah perbuatan Allah, dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Justru kalianlah ditanya. Maka kalian tidak usah terlalu banyak mengurusi masalah takdir. Kalau begini apa ininya, kalau memang takdir tidak berubah, ya terus untuk apa kita beramal? Lah itu takdir urusan Allah. Dia berubah tidak berubah dari urusan kamu. Urusan kamu adalah Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Urusan kamu adalah firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Urusan kamu adalah firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan seterusnya. Itu urusan kamu. Yani kamu yang akan ditanya tentang perbuatanmu. Adapun masalah takdir enggak usah banyak nanya. Selamat pasti. Jelas ya? Ini yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang menjadi kunci keselamatan dalam takdir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu siapa yang bersyukur? Ya. Bukankah Allah lebih tahu siapa yang bersyukur? Yani kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat ini memutuskan semua argumennya orang-orang Qadariyah. Siapapun dalam masalah takdir yang mempermasalahkan, ya, maka ayat ini adalah hujjah. Ya. Apa inti hujjahnya? Yaitu Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Ya. Karena itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkata, ya, jadilul qadariyata bil ilm atau bihadzal makna. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, debatlah orang-orang Qadariyah itu dengan menggunakan ilmu, yakni ilmunya Allah. Kamu yakini Allah tahu atau tidak? Itu dulu. Sebelum kamu mutar-mutar kemana-mana tentang takdir, tanya dulu satu perkara. Kamu tahu nggak bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, mengetahui sebelum terjadinya, atau nanti Allah tahu setelah terjadi? Nah, gitu. Itu dulu. Ya. Fa'in jahaduhu kafaru. Kalau mereka ingkari dari awal, sudah mereka kafir. Kalau mereka mengatakan Allah tidak tahu sebelum terjadinya, nanti sudah terjadi baru Allah tahu, ya sudah kafir. Kalau dia sudah kafir, ngapain lanjutkan perdebatan dengan orang kafir? Nggak perlu. Ya. Wa in aqarruhu khusimu. Tapi kalau mereka sudah mengakui bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya, maka apa? Lanjutkan. Ini dia akan mudah dikalahkan setelah itu. Kenapa? Karena semua kembali kepada ilmu Allah Ta'ala. Nah, sekarang kalau kita sudah berbicara ilmu Allah, kita mau ngapain di situ? Yang ada hanyalah apa? Mereka semua dalil-dalil kamu, semua argumen kamu, itu semua adalah takharrus, meraba-raba saja. Kenapa kita berbicara mengenai ilmu Allah Ta'ala? Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini ya? Nah. Karena itulah setiap orang yang mempermasalahkan takdir Allah Ta'ala, simpelnya cuma satu. Kamu tahu nggak Allah tahu? Ya. Kamu yakin nggak bahwa Allah sudah tahu ini? Kalau Allah sudah tahu hal tersebut, ya, yani kalau Allah sudah tahu hal tersebut, ya kan? Dan Allah Ta'ala menuliskan apa yang diketahui tersebut berupa takdir itu di Lauhul Mahfuz. Ya, terus apa masalahnya? Jelas sampai sini? Ya. Alaihissallahu bi'alami bisyakirin. Kadang ada orang bertanya begini,
Kenapa sih? Ya misalnya, ini sudah melanggar, banyak pelanggaran di sini. Kalau kita semua tinggal menjalani takdir, kenapa nggak semua ditakdirkan beriman? Kenapa nggak ditakdirkan semua muslim sekalian? Nggak ada yang kafir. Taib. Ini pertanyaan kebodohan. Nggak paham tentang konsep takdir. Jelas sampai sini ya? Nggak paham tentang apa takdir. Pertanyaannya, alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu siapa yang bersyukur? Sekarang, kalau ada dua orang, satunya melakukan keburukan, satunya melakukan kejahatan, terus dua-duanya dapat reward, ya, dua-duanya dapat penghargaan, hikmah nggak? Hikmah atau tidak? Tidak hikmah. Satunya melakukan ketaatan, satunya melakukan satunya misalnya melakukan kebaikan, satunya melakukan tindakan kriminal, kemudian dua-duanya dipenjara atau dua-duanya tidak dipenjara. Ini kan tidak hikmah. Harus ada perbedaan perlakuan antara orang yang melakukan tindakan kriminal sama orang yang taat hukum, kan begitu ya? Ya. Harus ada perbedaan itu. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah sudah tahu siapa-siapa yang akan maksiat nanti, siapa-siapa yang akan kafir, siapa-siapa yang tidak. Ya atau tidak? Allah sudah tahu. Maka kalau ditakdirkan semuanya masuk surga, bukankah ini merupakan perbuatan tidak hikmah? Bagaimana bisa Allah Ta'ala memasukkan semuanya ke dalam surga, sementara Allah tahu bahwa di sana ada orang-orang yang nanti kalau dia hidup, dia akan berbuat kemaksiatan. Allah kan tahu apa yang akan terjadi. Semuanya. Allah tahu perbedaan Nabi Musa dengan Fir'aun. Allah sudah tahu itu jauh sebelum Nabi Adam tercipta. Dari awal tidak ada awalnya. Dari dulu tidak ada awalnya. Allah sudah tahu bedanya Fir'aun, amalannya Fir'aun dengan Musa. Ya. Lantas semuanya dijadikan beriman, itu tidak hikmah sama sekali. Ya kan? Tidak hikmah sama sekali. Taib. Maka dari hikmah Allah Ta'ala, ada orang yang masuk surga, ada orang masuk neraka. Kan begitu. Kenapa ada masuk surga, ada orang masuk neraka? Ya memang orangnya mengamalkan kebaikan, orangnya mengamalkan keburukan. Dari mana Allah tahu? Dari dulu Allah sudah tahu. Ini orang akan melakukan kebaikan, ini orang melakukan kemaksiatan, kekafiran dan seterusnya. Ya. Dan untuk menjadikan mempertegas hujjah Allah Ta'ala, Allah ciptakan dia. Misalnya begini nih, saya kasih pertanyaan simpel. Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia, langsung nih diciptakan, ya, tidak ada yang turun ke dunia. Misalnya Sayyidina Nabi Adam dulu. Ketika diciptakan, sudah kamu setelah diciptakan, kamu langsung masuk surga. Kamu masuk neraka, neraka. Tanpa ada kehidupan dunia. Pokoknya dicipta langsung suruh masuk surga, dicipta langsung masuk neraka. Adil atau tidak? Adil atau tidak? Adil atau tidak? Kenapa adil? Nah, bukan kita tidak berbicara perbuatan sebelumnya. Bagaimana dengan orang yang masuk neraka? Apa perbuatan sebelumnya? Kenapa dia masuk neraka? Nah, dicipta, kamu masuk surga. Dicipta, masuk neraka. Dicipta, masuk surga. Diciptakan, muncul, masuk neraka. Ciptakan, muncul, masuk surga. Ini keadilan. Ini adil. Kenapa adil? Sekarang yang masuk surga, kenapa Allah masukkan ke dalam surga dia? Karena Allah tahu ini orang akan berbuat apa ke depan. Itu tidak. Allah tahu ini orang akan berbuat apa ke depan. Jelas sampai sini? Sementara yang dicipta ketika langsung muncul, ya, kan dicipta kun fayakun kan, langsung muncul, langsung masuk neraka. Kenapa langsung masuk neraka? Padahal tidak ada amalannya. Apa dia belum beramal? Karena Allah tahu dia kalau di selanjutnya dia akan berbuat apa. Ini adil. Cuman karena ya tadi bagi kita, bagi manusia mungkin keadilannya Allah tidak kelihatan. Dunia inilah sebagai wadah pembuktian ilmunya Allah Ta'ala. Nih, saya ciptakan dunia, saya turunkan ke dunia. Lihat, betul sesuai dengan ilmu Allah. Memang apa yang Allah ketahui, dia betul amalkan seperti itu. Terbukti betul. Jelas sampai sini? Yang endingnya masuk surga, itu sama seperti di awal dia masuk surga. Takdirnya dari awal. Yang beramal, yang meninggal kemudian masuk neraka, memang begitu takdirnya dari awal. Yani semua yang dilakukan di dunia ini persis sesuai dengan ilmu Allah dari dahulu. Maka seandainya pun tidak ada dunia, Allah langsung menempatkan orang surga neraka, demikianlah keadaannya. Memang orangnya seperti itu. Buktinya apa? Buktinya ketika dikasih kesempatan hidup di dunia, persis seperti itu. Dia melakukan persis seperti apa yang Allah ketahui tentunya. Karena Allah mengetahui segala sesuatu. Paham ya? Maka kunci takdir adalah meyakini, mempercayai,
beriman kepada ilmu Allah Ta'ala. Itulah kuncinya. Ya. Selama kamu meyakini ilmu Allah, maka tidak akan ada iskal dalam masalah takdir. Tidak ada sama sekali masalah dalam takdir. Yang penting kamu yakini Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan apa-apa yang tidak jadi terjadi, seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana terjadinya. Yang penting kamu mengimani semua itu, maka tidak ada iskal dalam masalah apa? Al-Qadar. Tidak ada iskal dalam masalah takdir. Baik, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kemudian ini selesai pembahasan Al-Qadar. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fawalladzi la ilaha ghairuh." Demi yang nyawaku berada di tangannya. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya. 6. Di sini terdapat dalil bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Ya, dan al-qasam, sumpah ini didatangkan oleh dalam bahasa Arab didatangkan untuk mentakkid sesuatu. Untuk apa? Mentakkid sesuatu. 6. Di mana biasanya dari takkid sesuatu itu ditakkid untuk kabar-kabar yang belum diketahui oleh pendengar. Misalnya saya ingin menyampaikan sesuatu kepada sebagian orang yang mana informasi ini dia belum tahu sebelumnya. Dia belum tahu apa sebelumnya. Nah, kalau informasi ini penting, maka saya bisa langsung menambahkan sumpah tanpa saya disuruh untuk bersumpah. Ya. Dan orang Arab paham kapan ada kalimat di awal dengan sumpah, itu berarti perkara penting. Itu berarti perkara penting. Maka di sini bolehnya bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Fa walladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah yang tiada ilah, tiada sembahan yang berhak disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni surga, sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sejengkal. Nah, kalimat sejengkal di sini tentunya mimbabit takrib. Ya, hanya sekedar untuk menunjukkan dhira, sahasta, bukan sejengkal, sahasta. Nah, tentunya di sini penyebutan dhira, sahasta ini bukan hakikat ya. Bukan hakikat tentunya, tapi yang dimaksud di sini adalah percontohan dan sekedar untuk mendekatkan pemahaman. Yang dimaksud di sini adalah sesaat menjelang dia kematian, beberapa zaman, atau minaz zaman fi akhir umri. Ya. Imma dia bisa jadi itu 1 bulan, bisa jadi 1 hari, bisa jadi sepekan sebelum dia meninggal, bisa jadi sebulan sebelum meninggal, bisa jadi setahun sebelum meninggal. Pokoknya ada bagian tertentu di akhir umurnya yang tinggal itu saja, tinggal dia jalani 1 tahun terakhir umurnya, meninggal masuk surga. Tinggal dia jalani 1 bulan terakhir dari umurnya, meninggal masuk surga. Itu maksudnya zira, sehasta. Jelas ya? Jadi sehasta di sini bukan sehasta betulan tentunya, tapi jumlah waktu yang sedikit di akhir umurnya. Tinggal itu yang dijalani, meninggal masuk surga. Tapi apa? Fayasbiqu alaihil kitab. Kitab mendahului dia. Kitab yang dimaksud di sini, kalau kita hubungkan dengan konteks hadisnya, ya kitab di tangan malaikat tadi, di apa? Yang tertulis di rahim. Ketika di rahim dia sudah tertulis sebagai apa? Syaqiyun, orang yang celaka. Yani penghuni neraka. Ya. Maka dia sepanjang umurnya melakukan amalan ibadah, amalan kebaikan, tapi dia telah didahului oleh takdir malaikat tadi, penulisan takdir bahwa dia syaqi, penghuni neraka. Faya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kemudian dia pun mengamalkan amalan penghuni neraka di akhir umurnya, ya. Nam fayadkhuluha. Kemudian dia pun masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli aljannati fayadkhuluha. Ya. Sudah ya? Kemudian ada penghuni neraka yang mengamalkan yang jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta tadi. Kemudian apa? Di akhir umurnya dia mengamalkan amalan penghuni surga, lantas dia pun masuk surga. Baik. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam memaknai hadis ini. Apa maksudnya di sini? Ada seorang yang beramal dengan amalan penghuni surga hampir seumur hidupnya. Tinggal mungkin tahun terakhir umurnya, 2 tahun terakhir umurnya, sebulan terakhir umurnya, sepekan terakhir umurnya. Di situ dia melakukan amalan penghuni neraka, kemudian dia pun masuk neraka. Padahal seumur hidupnya apa? Melakukan amalan penghuni surga. Jelas sampai sini? Melakukan amalan penghuni surga. Tapi ternyata di akhir umurnya melakukan amalan penghuni neraka, dia pun masuk neraka. Kemudian ada juga orang
yang seumur hidupnya, ya, baik, syukur. Seumur hidupnya dia melakukan amalan penghuni neraka. Ya, melakukan amalan penghuni neraka. Kemudian setahun terakhir, sebulan terakhir, sepekan terakhir, atau hari terakhir hidupnya dia mengamalkan amalan penghuni apa? Surga, lantas dia pun masuk surga. Nah, bagaimana menyikapi hadis ini? Ya. Sebagian ulama mengatakan, ada dua kompromi sisi apa namanya? Ini karena kan zahirnya terkesan kayak apa ya? Terkesan kok begini gitu ya. Nah, maka para ulama memberikan dua taujih dalam hal ini. Taujih yang pertama, dan ini taujih yang disebutkan oleh kebanyakan pensyarah hadis ini, ya, bahwa yang dimaksud ada orang yang mengamalkan amalan penghuni surga seumur hidupnya, ya. Kemudian di akhir umurnya melakukan amalan penghuni neraka, maka dia pun masuk neraka. Yang dimaksud mengamalkan amalan penghuni surga di sepanjang umurnya adalah apa? Secara zahir. Zahirnya dia melakukan amalan penghuni surga, tapi kenyataannya tidak. Kenapa? Dia tidak ikhlas. Ada riya di dalamnya. Ada riya di dalamnya. Karena itulah warid dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat lain hadis ini dikatakan dari hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la ya'malu amala ahli jannati fi ma yabdu linnas." Bahwa ada seorang yang mengamalkan amalan penghuni surga yang nampak di matanya orang. Yang nampak di matanya orang, yakni orang melihat dia ini mengamalkan amalan penghuni surga. Tapi sebenarnya ada riya dalam hatinya, ada sum'ah, ada ini, ada itu, ada hal-hal yang membatalkan amalannya. Ya. Dia melakukan pembatal apa? Amalan. Orang lihatnya dia begini dan begitu. Nah, dan demikian pula sebaliknya. Ya, ada seorang yang mengamalkan amalan penghuni neraka fima yabdu linnas, yang nampak di matanya orang. Secara zahir kelihatannya dia melakukan amalan penghuni neraka. Ya. Tapi apa? Tapi dia memiliki sifat-sifat apa namanya? Sifat-sifat yang baik di dalam hatinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dia taufik. Ya. Ala kulli hal, ini yang dimaksud dalam hadis ini menurut penafsiran yang pertama, yakni sebenarnya dia bukan betul-betul mengamalkan amalan apa? Amalan kebaikan, bukan. Seumur hidupnya kemudian tiba-tiba hari terakhir dia berubah jadi penghuni neraka, bukan itu maksudnya. Tapi dari awal memang dia melakukan amalan yang zahirnya doang yang baik. Zahirnya amalan penghuni surga, tapi hakikatnya dia apa? Ya. Hakikatnya dia melakukan amalan tersebut tidak atas dasar ikhlas, sehingga dari awal dia tidak melakukan amalan penghuni surga. Dari awal memang. Jadi perubahan di akhir umurnya itu sebenarnya bukan hal yang mengagetkan. Yani dari awal memang dia tidak mengamalkan apa? Amalan penghuni surga. Dari awal dia mengamalkan amalan penghuni neraka. Ya. Jelas sampai sini? Cuman apa? Baru kelihatan yang aslinya di akhir umurnya. Sementara selama ini tersembunyi itu riaknya, tersembunyi ininya, tersembunyi itunya. Sifat-sifat yang buruknya tersembunyi. Jelas sampai sini? Nah, ini penafsiran yang pertama, yakni dia mengamalkan amalan penghuni surga seumur hidupnya, dia mengamalkan amalan neraka seumur hidupnya, kecuali di akhir umur, yakni sesuai dengan yang dipandang oleh orang. Jelas sampai sini? Ini penafsiran yang pertama, atau taujih yang pertama. Taujih yang kedua disebutkan juga oleh sebagian ulama, bahwasanya memang demikian kenyataannya. Dia ini betul-betul mengamalkan amalan penghuni surga, betul-betul penghuni surga. Tidak ada riya, dia ikhlas lillahi ta'ala seumur hidupnya. Namun dalam hatinya ada suatu penyakit. Ada penyakit hati. Jelas sampai sini? Yang mana amalan penyakit hatinya ini tidak merusak amal ibadahnya, tidak merusak. Dia bagus semuanya ibadahnya. Ya. Cuman di dalam hatinya ada penyakit-penyakit hati, yang mana Allah Ta'ala menetapkan penyakit hati ini, kalau ada orang punya penyakit hati seperti ini, tidak boleh masuk surga. Tidak boleh masuk surga. Maka apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan sifat buruknya itu di akhir umurnya. Maka sepanjang umur dia berbuat kebaikan, di akhir umurnya keluarlah itu sifat buruk yang terpendam dalam hati itu, yang jauh di dalam hatinya tersembunyi. Allah Ta'ala ungkap, keluarkan itu di akhir umurnya, maka dia pun mengamalkan amalan penghuni neraka, maka dia pun masuk neraka. Kenapa? Karena ini memang orang menyimpan sifat buruk dalam hatinya. Memang tidak berhubungan dengan ibadahnya, enggak, tapi dia punya sifat buruk terpendam dalam hatinya. Kapan keluarnya? Allah keluarkan di akhir umurnya. Demikian pula sebaliknya, ada orang melakukan amalan penghuni neraka, betul-betul penghuni neraka, betul-betul amalan penghuni neraka maksud saya. Tidak ada ta'wil, dia betul-betul berdosa. Tapi di dalam hatinya ada khasyatullah, ada takut kepada Allah, ada ini, ada ini. Allah tahu ini orang memiliki sifat seperti ini.
maka Allah Ta'ala keluarkan kebaikan itu di akhir umurnya, dia pun mengamalkan penghuni apa? Penghuni surga, lantas dia pun masuk surga. Jadi ala hakikatihi, yakni amalan penghuni neraka hakikatnya, amalan penghuni surga hakikatnya. Cuman keadaan berubah di akhir umur. Kenapa? Karena dari awal dia menyimpan sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya dan Allah keluarkan. Ala kulli hal, yang manapun dari dua penafsiran ini, kalau kita mengambil penafsiran yang pertama, maka ini tentunya anjuran yang sangat tegas untuk senantiasa mengikhlaskan amalan. Karena kapan dari awal kamu tidak mengikhlaskan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kamu bisa mengalami nasib seperti ini. Seumur hidupmu kamu mungkin mengamalkan amalan penghuni surga, yakni di matanya orang memandang kamu orang baik dan seterusnya, tapi sebenarnya tidak. Ya. Maka Allah Ta'ala akan bongkar itu semua di akhir umur. Allah akan bongkar semuanya di akhir umurnya. Jelas sampai sini? Maka dalam hadis ini terdapat ya anjuran, bahkan perintah untuk mengikhlaskan amalan. Untuk mengikhlaskan apa? Amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdasarkan penafsiran yang lain, dan ini kita tidak menutup kemungkinan dua penafsiran ini benar semuanya, karena didukung oleh dalil-dalil. Jelas ya? Kemudian penafsiran yang lain, penafsiran yang kedua tadi maksud saya, ya, kita bisa memetik dari situ bahayanya menyembunyikan sifat buruk dalam hati. Bahayanya menyembunyikan sifat buruk dalam hati. Kenapa? Sifat buruk dalam hati kalau dia pelihara, selama dia tidak keluar, maka Allah Ta'ala akan keluarkan nanti. Ya. Maka kalau dia punya sifat buruk terpendam dalam hati, dia hendaknya berdoa kepada Allah semoga dihilangkan. Dia harus hilangkan itu. Jangan dipelihara, jangan ditinggal terus. Karena begini, kadang ada orang dia melakukan amalan kebaikan, betul-betul kebaikan, tapi dia punya sifat buruk dalam hati, tidak pernah keluar sifat buruknya. Kenapa tidak pernah keluar? Tidak ada pemicunya. Tidak ada pemicu. Jelas ya? Tidak ada pemicu, maka dia tidak keluar. Ya. Tapi Allah Ta'ala tidak menginginkan ada orang masuk surga dengan membawa sifat seperti ini. Maka harus dihilangkan cepat-cepat itu sifat buruk. Dia berdoa kepada Allah agar dihilangkan. Kenapa? Karena kapan terus dia pelihara, itu akan menjadi bumerang di akhir umurnya. Di akhir umurnya Allah akan munculkan pemicunya supaya sifat buruk itu keluar. Dan dia pun mengamalkan penghuni neraka di akhir umurnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 36 dan 37, ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Wala yas'alukum amwalakum iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhriju adghanakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang keadaan sebagian orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafikin, bahwa mereka ini memiliki sifat bakhil dalam hatinya. Mereka memiliki sifat bakhil dalam hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan sedekah. Uji mereka dengan sedekah. Ya. Maka sifat bakhil tersebut keluar. Ya. Allah Ta'ala mengatakan fayukhriju adghanakum. Allah Ta'ala mengeluarkan sifat bakhil kalian. Ya. Dengan apa? Dengan ujian. Maka kalau ada orang seumur hidupnya di atas kebaikan, tapi dalam hatinya ada sifat temperamen, sifat gampang marah, tapi selama ini tidak keluar, kenapa? Tidak ada pemicunya, tidak ada lawannya. Maka itu harus dihilangkan segera. Dia sekarang baik-baik saja, kenapa? Tidak ada pemicunya. Tapi kalau itu sifat buruk tidak hilang, di akhir umurnya Allah Ta'ala akan Allah takdirkan, di akhir umurnya ada pemicunya. Muncul pemicunya, keluarlah sifat buruk yang aslinya, yang selama ini terpendam, baru keluar karena ada pemicunya, dan dia pun mengamalkan amalan penghuni neraka, dan dia pun masuk neraka. Jelas sampai sini ya? Dia pun masuk neraka. 6. Atau ada orang memiliki sifat dia beramal dengan amalan soleh, ya. Dia berilmu dengan ilmu yang banyak, tapi terpendam dalam hati itu sifat hasad, iri, dengki. Tidak pernah keluar, kenapa? Nggak ada lawannya, nggak ada pemicunya. Ya. Maka di akhir umurnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, Allah Ta'ala dengan hikmahnya, ya, tidak membiarkan ini orang dalam keadaan seperti itu. Allah Ta'ala keluarkan sifat buruknya. Tentunya dengan takdir dari awal sudah ditetapkan, di akhir umurnya datanglah orang yang sama berilmunya dengan dia, dekat dengan muncul di sekitarnya, yang juga melakukan amalan yang sama seperti dirinya, yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan dirinya. Gunanya apa? Untuk dikeluarkan sifat aslinya ini, yang hasad yang selama ini tertimbun gara-gara tidak ada pemicunya. Gara-gara apa? Tidak ada pemicunya.
Maka dia pun di akhir umurnya mengamalkan amalan penghuni neraka, lantas dia pun masuk neraka. Waliyadzubillah. Maka hati-hati menyembunyikan sifat buruk. Ya. Pasti Allah Ta'ala akan mengeluarkan sifat buruk tersebut dalam hatimu. Dan masalahnya, kalau sifat buruk itu keluar di awal-awal umur masih mending, kamu masih bisa bertobat. Tapi kapan sifat buruk itu muncul di akhir umur, selesai. Jelas sampai sini ya? Iya. Nah, maka hendaknya demikian pula ketika dia memiliki sifat baik. Iya. Tetap jaga sifat-sifat mendasar dalam hatimu. Walaupun kamu melakukan kemaksiatan, jaga sifat-sifat baik ini dalam hatimu. Takut kepada Allah Ta'ala, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Ya. Maka kadang sifat-sifat seperti ini bisa memberikan dampak positif di akhir umurnya. Dan kita sudah melihat ya, banyak yang seperti ini. Ya. Nah, kita lihat bagaimana pembunuh 100 nyawa. 100 nyawa dibunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan. Cuma detik terakhir umurnya, apa? Di saat-saat terakhir umurnya mau hijrah, itu pun hijrahnya belum sampai. Apa yang terjadi? Masuk surga. Kenapa? Dia memendam sifat baik dalam dirinya. Pengen bertobat tapi tidak ketemu. Jelas ya? Lihat juga kisah orang yang Nubashul Qabr itu, yang pekerjaannya pencuri kafan orang yang sudah meninggal. Ini kejahatan dari zaman dahulu. Ya. Dia mencuri kafan orang yang sudah dia bongkar kubur, diambil kafannya, dicuri baru dijual. Nah, karena mungkin kafan orang dahulu kafan mahal-mahal, kain-kain mahal. Ya. Nah, ini orang ketika dia sudah mau meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya. Dia kumpulkan anak-anaknya. Dia katakan, kalau saya meninggal, kalian bakar jasad saya, kalian bakar tubuh saya. Setelah itu abunya kamu bagi dua, satunya kamu tebar di daratan, satunya kamu tebar di lautan. Ya. Jelas sampai sini ya? Kemudian saya berharap kalau Allah Ta'ala membangkitkan saya tidak akan intinya bahwa dia pengen selamat dari siksaan. Jadi dia tidak mau disiksa oleh Allah. Ya. Kenapa? Maka dia pun menyuruh seperti itu, karena dia berpikir yang dibangkitkan dari mati itu cuman kalau mati dikubur, tapi kalau sudah jadi debu tidak sampai segitunya lah, tidak akan dikembalikan. Jadi asalnya dia punya takut kepada Allah, takut disiksa, dia pun melakukan amalan itu. Maka ketika dibangkitkan, ini kan dia melakukan amalan kekafiran karena jahil, yaitu dia ragu akan Allah bisa membangkitkan dia kalau sudah jadi debu. Dia tahunya cuman kalau masih utuh, tapi kalau sudah dibakar begitu, dia ragu-ragu masih bisa dibangkitkan atau tidak. Ini kan kekafiran ya, tapi karena jahil. Maka dibangkitkanlah dia oleh Allah Ta'ala, berfirman kepada bumi, kumpulkan semua yang kamu dapat. Allah berfirman kepada laut, kumpulkan yang semua yang kalian dapat. Berdirilah orang itu. Kemudian ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Kata Allah Ta'ala, katanya, ya Rabbi khasyatuk, atau min khasyatik. Ya Allah, saya melakukan ini semua karena takut kepadamu. Maka apa yang terjadi? Dia pun dimasukkan dalam surga. Lihat, amalannya seumur hidup, dosanya seakan-akan tidak ada artinya di hadapan kebaikan di akhir umur tersebut. Ya. Jelas sampai sini. Demikian pula lihat, ada dua Bani Israel, yang satunya ahli ibadah, satunya ahli ketaatan. Ya. Setiap kali ahli ibadah melewati, satunya ahli ibadah, satu ahli maksiat. Setiap kali ahli ibadah melewati ahli maksiat, dia mengatakan ya fulan, ittaqillah, ya, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, berhenti lakukan kemaksiatan. Ya, katanya ini urusan saya dengan Tuhanku. Nggak usah urus saya, nggak usah nasihati saya, urusan saya dengan Tuhanku. Kali ketiga dinasihati tidak tetap ngeyel seperti itu, dia mengatakan wallahi la yaghfirullahu lak. Kata ahli ibadah ini, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Apa yang terjadi? Allah wafatkan keduanya. Yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni kamu, apa yang terjadi? Masuk neraka. Terhapus semua amalannya. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu taala yang meriwayatkan hadis ini, takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratah. Dia mengucapkan satu ucapan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Lihat, ibadah seumur hidup terhapus karena satu amalan fatal di akhir umurnya. Ya. Dan kita lihat juga bagaimana orang yang berjihad itu, yang berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan sampai-sampai sahabat sudah banyak yang mengatakan dia ini masya Allah banyak membunuh kaum musyrikin, ya, si fulan ini, ya, sampai satu saat dia meninggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata para sahabat, fulan syahid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fulan finnar. Maka langsung gempar waktu itu.
Ya, gimana caranya Rasulullah? Fulan finnar. Kita sudah lihat semua bagaimana. Kata Nabi SAW, fulan finnar. Maka ada seorang sahabat mengatakan apa? Saya mengikuti dia. Saya mengetahui keadaannya dan di akhir umurnya dia bunuh diri. Dia tidak kuat menahan sakitnya, dia bunuh diri. Lihat ya, pahala jihad seumur hidupnya, ya, tapi di akhir umur dia bunuh diri, dia masuk neraka. Dia apa? Masuk neraka. Dan banyak hadis-hadis yang seperti ini modelnya. Ada juga orang yang minta izin untuk ikut berjihad kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau ikut ya Muhammad, saya ingin ikut berperang dengan kamu. Kata Nabi SAW, enggak boleh ikut. Ya, kami tidak inna la nasta'inu bi musyrik. Kami tidak minta bantuan kepada orang musyrik. Ya, kalau kamu mau ikut berjihad bersama kami, masuk Islam dulu. Maka pemuda ini mengatakan apa? Iya, saya masuk Islam. Dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya agar dalam perang ini saya meninggal dalam keadaan tombak menembus dahi saya. Maka Nabi SAW mendoakannya. Nah, langsung pergi perang. Belum sempat apa-apa, belum masuk waktu sholat berikutnya, dia sudah meninggal. Ya, didapati mayatnya dan betul sebagaimana doa Nabi SAW, tombak menembus dahinya. Maka Nabi SAW bersabda, ini orang masuk surga dalam keadaan belum pernah bersujud kepada Allah. Ya, ditutup dengan akhir umurnya. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita, ya, kebenaran sabda Rasulullah SAW, innamal al-mar'u yub'atsu ala ma mata fihi. Seorang itu dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketika dia meninggal, bukan ketika kondisi dia sehat-sehat. Dia dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan kondisi akhir umurnya. Kondisi apa? Dia meninggal. Dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu ditentukan dengan penutupnya. Amalan itu ditentukan dengan penutupnya, dengan akhirannya. Nah, maka hadis ini, ya, mau memberikan peringatan yang keras bagi kita akan bahayanya su'ul khotimah, dan sekaligus menunjukkan kepada kita fadilahnya husnul khotimah. Bahwa ketika orang su'ul khotimah, maka seakan-akan kebaikan yang lain itu yang sebelum-sebelumnya, ya, bukan tidak berarti, tapi tidak cukup untuk menolong dirinya. Kenapa? Karena dia dinilai berdasarkan kondisi ketika dia meninggal. Demikian pula husnul khotimah. Demikian pula apa? Husnul khotimah. Ya. Bahwa seorang bisa menutup umurnya dengan kebaikan dan dia dinilai dengan kebaikan tersebut. Perhatikan, dia dinilai dengan kebaikan apa? Dengan kebaikan tersebut. Allah tidak memandang lagi yang dulu-dulunya. Nah, bahwa taubat di akhir umur itu menggugurkan semua dosa-dosa sebelumnya. Menggugurkan semua dosa-dosa sebelumnya. Maka di sini juga terdapat anjuran untuk senantiasa berharap kepada Allah, roja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir umur, ya. Dan juga ancaman agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga terdapat ancaman, ya, agar jangan sampai seorang itu iktarra bi amalihi, merasa bangga dengan amalannya, tertipu dengan amalannya, dikira sudah banyak ini. Saya sampai umur 80 tahun ini alhamdulillah tidak pernah lepas dari kebaikan misalnya. Kemudian dia bangga dengannya. Hati-hati. Kamu terpeleset satu kali di akhir umurmu, maka kamu dinilai dengan itu. Kamu dibangkitkan dalam keadaan itu. Ya. Dan sebaliknya, jangan seorang itu merasa terpuruk dengan dosa seumur hidup. Jangan seorang itu terpuruk dengan dosa seumur hidup. Kenapa? Kamu cukup mengamalkan kebaikan di akhir umur, maka kamu dinilai dengan itu. Kamu dinilai dengan itu. Jelas sampai sini ya? Baik, ini salah satu hadis yang sangat penting, ya, dalam kehidupan seorang hamba. Dalam kehidupan seorang hamba. Jelas ya? Bahwa apapun yang menimpa dirinya, baik kebaikan maupun keburukan, tetap di atas rel antara al-khauf war roja, antara takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebanyak apapun ibadah yang kamu lakukan, ya, menurut kamu sebanyak apapun amalan yang kamu lakukan, sebaik apapun kualitas ibadah yang kamu lakukan, jangan sekali-kali kamu tertipu dengannya. Jangan sekali-kali kamu merasa itu sudah cukup amalan saya. Ya, saya sudah ini, saya sudah itu. Lah. Ya. Kalau kamu punya sifat buruk dalam hatimu, hati-hati Allah Ta'ala keluarkan di akhir umur.
dan kapan dia keluar di akhir umur, maka itu musibah, karena kamu akan dinilai dengan itu. Kamu akan dinilai dengan itu. Maka hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta kepada Allah taala kesucian hati. Ya, setiap orang meminta kepada Allah taala kesucian hatinya, dibersihkan hatinya dari semua penyakit-penyakit hati yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, yang nampak ke permukaan atau yang masih tersembunyi dalam hati karena belum muncul pemicunya. Belum muncul pemicunya. Ya. Kenapa? Karena itu bisa membahayakan di akhir umurnya. Demikian pula sebaliknya, jangan seorang berputus asa. Jangan seorang berputus asa, ya, dari ketika dia melakukan dosa yang sangat banyak. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah taala mengampuni semua dosa. Ya. Kalau kamu melakukan dosa seumur hidup, ingatlah kisah pembunuh 100 nyawa tadi. Ingatlah kisah-kisah yang seperti itu. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, min fadlillah, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, jenis orang yang pertama itu sedikit, sementara jenis orang yang kedua itu banyak. Ya. Apa jenis orang pertama? Orang yang seumur hidupnya melakukan kebaikan, terus di akhir umurnya melakukan keburukan, lantas dia pun masuk neraka. Kata Nawawi rahimahullah taala, ini jumlahnya sedikit. Ada, tapi sedikit. Ya. Nah, tentunya sedikit di sini, ya, bukan berarti saya aman, karena jangan sampai kamu termasuk yang sedikit itu. Tidak ada yang bisa menjamin. Dia sedikit, tapi tidak ada jaminan kamu lepas dari yang sedikit itu. Sementara kata Nawawi rahimahullah, keadaan yang kedua, yaitu orang yang seumur hidupnya melakukan keburukan, lantas di akhir umurnya melakukan kebaikan, lantas dia masuk surga, ini jumlahnya banyak. Maka ini fadlu minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, walaupun banyak, belum tentu kamu mau termasuk ke dalamnya. Ya. Maka usahakan agar jangan sampai menjadi golongan yang sedikit tadi dan masuk dalam golongan yang besar. Nah, kemudian di sini juga terdapat dalil, ya, terdapat dalil akan tidak boleh memastikan seorang itu surga atau neraka kecuali siapa-siapa yang sudah ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia penghuni surga atau penghuni neraka. Seburuk apapun perbuatannya, ya, seburuk apapun perbuatannya, tidak boleh memastikan dia penghuni surga atau penghuni neraka. Yani kita berbicara mengenai hukum individu, alat ta'in. Ya, tidak boleh memastikan secara individu bahwa dia ini penghuni surga atau penghuni neraka, bagaimanapun amalannya, kecuali siapa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Taib, walillahil hamd. Ini saya kira selesai pembahasan berkenaan dengan hadis yang keempat ini. 6. Insyaallah taala pertemuan selanjutnya kita akan masuk dalam hadis yang kelima. Nas'alullah taala ayyu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.